Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. 1 Oktober 1956, Ibu Pertiwi dirundung lara. Serangkaian penyiksaan terhadap 7 jenderal dilakukan. 7 nyawa dalam 6 jam disatukan ke dalam satu lubang. Gerakan 30 September 1965 yang dirancang oleh pemimpin PKI D.N. Aidit dengan tujuan mengganti ideologi. Pemberontakan ini merupakan serangkaian peristiwa kelam yang pernah dialami Indonesia. Langkah awal bagi PKI adalah menggencarkan isu Dewan Jenderal untuk memimpin langkah dengan tujuan mematikan langkah Dewan Jenderal dengan maksud menggulingkan kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Menurut isu, Dewan Jenderal yang kita hembuskan harus lebih disampaikan agar seluruh masyarakat mempercayainya. Kita harus segera memutuskan Soekarno agar kita dapat membuka lawan musuh kita. Jangan harap kau bisa disentuhkan berpihak pada kita dan membiarkan partai ini. Sekarang hanya masalah waktu. Siapa cepat, dia dapat. Siapa tepat, dia yang akan selamat. Kita tidak boleh meleset dalam segala sesuatu. Saya optimis kita akan berhasil. Seluruh pemuda-pemuda kita sedang berlatih di lubang buaya sana. Mereka semakin tangguh dari waktu ke waktu. Saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Ruangan terasa hangat dengan orang-orang yang padat berpikir untuk mengutarakan pendapat. Segelintir lainnya mengajukan dan yang menyidak, mulai melancarkan rencana yang telah dirancang untuk keadaan pertemuan partai saat itu. Orang yang bersabar bahwa gerakan yang akan kita lakukan harus bersifat terbatas. Gerakan ini bersifat militer. Mereka adalah para jenderal yang tidak berpihak pada partai. Ini adalah para jenderal yang tidak berpihak pada partai. Gerakan ini juga akan menguasai TKPK kita seperti kayak ini dan lain-lain. Untuk itu, kita akan mengajukan dua calon. Satu, komandan batu. Dua, komandan koalisi. Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kunci gerakan ini ada di kelompok Letnan 1 Arif. Mereka yang akan menculik para Dewan Jenderal. Jika kelompok ini gagal, maka ini akan menjadi tanggung Dewan seluruh gerakan. Jadi, bagaimanapun ini harus berhasil. Mengerti? Siap! 30 September 1965, pelancaran pergerakan menuai kasat hitam. Akan banyaknya rentetan kejadian yang membisu namun berupa saksi. Kelamnya peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh petinggi negara kala itu. Jenderal-jenderal yang diselimuti fitnah malah akan dibunuh dengan semena-mena. Para PKI yang beranggapan bahwa mereka sudah pada jalan yang tepat meluncur tanpa takut, menculik satu persatu Dewan Jenderal untuk dihakimi dengan cara yang mereka miliki. Bu, buka bu. Buka. Buka bu. Cepat pergi! Kenapa? Kenapa? Cepat pergi! Sekalian bawa anak-anak! Ade Irma berlari ke arah ibunya. Tiba-tiba, para prajurit itu menembak. Tembakannya mengenai Ade Irma Suryani, terhitung 3 peluru. Istri Nasution langsung memerintahkan suaminya untuk segera bergegas pergi. Ada apa ini? Kami sedang mencari Bapak Nasution. Saya Nasution. Ikut kami. Bu, Bapak mana? Oh, Bapak mana? Bu, Bapak mana? Bangunkan. Saya ganti baju dulu.
Tidak usah, Jenderal. Apa-apaan ini tidak sopan. Saat Jenderal Ahmad Yani berbalik, Cakra Birawa sudah lebih cepat meletakkan pelurunya, terhitung 2 hingga 3 peluru bersarang. Bereskan. Ada apa pagi ini? Ayo ikut kami, Jenderal. Ada apa ini? Kami diperintahkan untuk membawa Jenderal. Perintah siapa ini? Perintah atasan kami, Jenderal. Apakah tidak sebaiknya saya memakai baju dulu? Tidak usah, Jenderal. Ayo. Ada apa ini? Keadaan genting sedang terjadi. Jenderal harus menemui Bapak Presiden sekarang. Baiklah. Ada apa ini? Jenderal disuruh menghadap presiden sekarang. Tahu jam berapa ini? Hampir pagi, Jenderal. Hampir pagi-pagi, gak salah dengar ke kamu. Tidak, situasi darurat. Sekarang. Baiklah, saya berpakaian dulu. Bu, ini peluru siapa, Bu? Gak tahu Pak. Semuanya bawa anak-anak pergi. Iya Pak. Mana Endoromu? Di atas. Jenderal, cepat buka, Jenderal. Cari berkas itu dan mengembangkan sekarang. Bereskan. Permisi Bu, kami diperintahkan untuk membawa Bapak ke hadapan Bapak Presiden sekarang. Bentar ya, bapaknya. Jenderal, keluar, jangan buang waktu. Tiba-tiba ia refleks terkejut dan ditembak, dan mati seketika itu juga. Semua jenderal dibawa ke rumah penyiksaan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Tiga orang masih hidup dan 4 orang lain diperkirakan sudah mati. Baiklah. Baik. Semua yang berada di bawah rumah penyiksaan tersebut bersenandung riang melihat para dewan jenderal yang diarak seperti hewan tersebut. Terjadi penyiksaan dan penyilihatan kepada 7 dewan jenderal. Tiada hati, nampaknya sudah menjadi tradisi. Mereka menyiksa tanpa terbesit rasa kemanusiaan. Masukkan dewan jenderal ke dalam lubang buaya dengan disertai tembakan. Teriakan manusia-manusia haus darah yang mengelilingi lubang buaya pun semakin keras, seiring gerakan yang mereka ciptakan. Pada 4 Oktober 1945, jenazah para jenderal dievakuasi dari lubang buaya. Evakuasi tersebut dipimpin oleh Majen Soeharto. Kondisi para jenazah sangatlah memprihatinkan karena para jenazah sudah membusuk. Beberapa jenazah bahkan sulit untuk diidentifikasi karena kondisi yang sudah membusuk. Pemakaman dilaksanakan secara militer untuk menghormati para jenderal yang gugur karena mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Monumen pahlawan revolusi dibuat untuk menghormati para jenderal yang gugur tersebut.
Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mengenang dan menghormati Pak.